tentang mahram. Apa itu mahram? Apa itu muhrim? Ada berapakah mahram itu? Di sini disebutkan di kitab Durusul Fiqhiyah, al-maharimu ihda asyrata. Mahram itu ada 11 al-maharim. Bismillahirrahmanirrahim. وجمعتي في هذا المجلس مجلس ربنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan kajian berikutnya. Akan tetapi untuk malam ini, kalau ini ya Mbak mengkaji kitab yang namanya Safinatul Hajjah. Tapi untuk malam ini karena kemarin banyak yang bertanya tentang mahram ataupun tentang muhrim, nah malam ini kita kupas lagi tentang mahram dan muhrim. Biar teman-teman kita yang di luar sana perso apa itu mahram, apa itu muhrim. Kemarin sudah saya sampaikan apa itu mahram dan apa itu muhrim. Karena banyak orang awam salah kaprah. Contoh yang salah kaprah menyebut mahram atau mahram tapi biasa disebut dengan kata muhrim. Itu fatal. Well, kemarin ada majelis kita, ada jamaah dari majelis kita sendiri, ada yang bertanya apa perbedaan mahram dan apa perbedaan muhrim. Setelah kita kaji bersama kemarin bahwasannya muhrim yaitu seseorang yang lagi menjalankan ihram, entah itu mau haji, entah itu mau umroh. Umroh. Berarti kalau muhrim di mana? Berarti orang lagi menjalankan ihram secara otomatis lagi di Masjidil Haram ataupun di Makkah. Sedangkan mahram adalah sinten Mas? Seseorang yang punya ikatan darah. Mahram adalah seseorang yang di situ ketika disentuh tidak membatalkan
wudu, itu namanya mahram. Gitu ya. Mahram adalah seseorang yang ketika bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Paham ya? Nah, makanya kemarin ada ya dibahas sing dadekke batale wudu ki sentuhane wong lanang karo wong wedok yang bener-bener kabiroin. Nah, kabiroin itu maksudnya gimana? Maksudnya keduanya benar-benar sudah balik. Disebutkan lagi ajnabiyain. Apa itu ajnabiyain? Bahasa Pondok liya karone. Nah, maksud daripada liya karone adalah ajnabiyah itu maksudnya apa? Allati laisat minal maharim. Maksudnya ajnabiyah yaitu perempuan yang mana bukan daripada mahram. Orang lain ataupun wanita ajnabiyah, wanita lain dalam hal ini adalah allati laisat minal maharim. Wanita yang tidak tunggal mahram. Ketika kita bersentuhan dengan wanita yang tidak mahramnya ataupun tidak tunggal mahram, maka kita tetap membatalkan wudu. Wudunya bisa batal. Tapi ketika mahram, nah, baru diambung cara kasarane boten napa. Boten nggih. Nah, sekarang kita kaji ada berapakah mahram itu? Di sini disebutkan di kitab Durusul Fiqhiyah al-maharimu ihda asyrata. Mahram itu ada 11. Al-maharimu utawi piro-piro mahram iku ihda asyrata ana 11. Mahram itu ada 11. Wahya utawi ihda asyrata iku al-ummu ibu. Ibu yang pertama mahram yaitu ibu. Nah, mungkin orang awam hanya tahu mahram ki sapa to, awale bojone gurung ketok kadang. Gitu. Adine, rombokne, padahal jumlahnya di kitab Durusul Fiqhiyah. Kemarin kita mengkaji masalah kitab Syafi'i saja. Tapi untuk malam ini kita sementara pindah kitab namanya Durusul Fiqhiyah karena di Safinatun Najah tidak ada, maka kita kaji bersama karena kemarin banyak yang bertanya tentang mahram. Apa itu mahram? Apa itu mahram? Biar kita sendiri dalam keluarga kita itu tahu mahram itu siapa, mahram itu siapa. Di sini disebutkan bahwasanya mahram itu ada 11. Yang pertama adalah ibu. Oke, pertama ibu. Ibu berarti itu ibu, berarti ibu kandung kita sendiri. Kita bersentuhan dengan ibu tidak membatalkan wudu. Berarti nek orang batal wudu berarti yo dinikah yo ora. Paham nggih? Ada Mas, yang saya anak rabi mbokne itu ada. Ada loh. Itu ada. Seorang anak menikah dengan ibunya. Bahkan nyun sewu tahu bilang muka-muka anak kita direksa. Bahkan juga ada seorang ibu-ibu gitu tinggal suaminya adalah anak ebon Joko mbokne ya adalah rada semok pisan. Nah ini nek tekan semok iki urusane Mas Boki iki semok pisan Mas Dan mbokne iki adalah rada luwes ganjen pisan. Itu ada itu terjadi seperti itu ada. Alhamdulillah saya udahlah bapaknya minggu entah itu meninggal, entah itu di luar kota beberapa bulan tak pulang. Naudzubillah anak itu tidak kumpul karo mbok. Naudzubillah mboten.
Allah ngekei ganjaran tibae mbokne hamil. Bingung to niku anake sapa Joan? Niki. Bingung ki mboten? Ketok hamil nek diomong anake hubungan karo anake, yo iki iki anake sing nang kandungan iki anake sapa? Nek diitung anake sing meteng iki anake mau. Ya engko dadi piye juale undang? Nggih mboten? Nah, ini terjadi ada seperti ini. Kalau matur karena memang ada kejadian seperti ini. Nah, niku naudzubillah. Wal bintulan kaping pindone anak perempuan. Loh, kiambak sebagai seorang lelaki delalah duwe anak wadon. Tapi sing anak kan kandung. Anak wadone kiambak niki anak perempuan kita. Inilah yang namanya mahram. Ketika kita bersentuhan dengan anak perempuan kita, anak sing wis balik mau niku mboten dadosaken batal wudune. Mele-mele ya mboten pareng di nikah. Paham nggih? Ibu tidak membatalkan wudu karena mahram. Anak perempuan pun juga dinamakan dengan mahram. Nah, biar kita tahu napa ditambah pengalamannya tambah bahwa sane wal ukhtulan kaping telune sedulur wadon iki kajenge jenengan bisa bahasane gawe napa niki kiambak tiang kakung beratus mangke nek tiang setri jenengan kalih diinta-inta piyambak. Kita kan seorang laki. Nah, ketika ada seorang pun bertanya dengan kita, diwali. Kan nggih? Nah, wal ukhtulan nomor telune saudara perempuan. Kita seorang laki, entah itu kita punya kakak perempuan ataupun adik perempuan, itulah yang namanya saudara perempuan. Kita bersentuhan dengan ukhtun, kakak perempuan ataupun adik perempuan, dalam hal ini namanya saudara perempuan, tidak membatalkan wudu. Tur yo ora kena di nikah. Nah, di nikah hati-hati Mas Bokir. Karena onten saya naudzubillah wis ngerti nek karo anak, karo adine, karo mbokne ada seorang kakak merkosa adine. Enten mboten? Bahkan bapak kandung merkosa anak. Kuatah mboten? Napa melih yo sewu bapak tiri yo saking kathahe. Nggih napa mboten? Alhamdulillah ya Allah. Wal amatulan kambing papate. Wal amatulan kambing papate bibi saka bapak. Yang nomor 4 bibi dari saudara bapak atau bibi dari tunggal saking bapak. Contoh, bapak iki mbak kagungan adik perempuan atau kagungan kakak perempuan. Berarti kita nyebutin apa? Bule ataupun bude yang sekandung dengan bapak ataupun ayah gini bule kita ataupun bude kita yang sekandung dengan ayah itu namanya ammah. Kita ketika bersentuhan tidak membatalkan wudu karena itu termasuk maharim ataupun mahram. Paham nggih? Singkat mang ketok yo daging mbek iki wis ngawi-awi wis kriya. Wal khalat lan kambing limone bibi saka ibu. Wal khalatulan kaping limone bibi saka ibu. Ingkang nomor gangsal bule ataupun bude
yang sekandung dengan ibu. Berarti napa? Tunggale ibu. Paham mboten iki? Paham. Kiambak kagungan simbok, kiambak kagungan ibu, ibu kagungan adik perempuan ataupun mbakyu utawa mbakyu. Nah, kiambak senggolan kali bule utawa bude ingkang saudaranya ibu itu tidak membatalkan karena itu semua mahram. Kemarin ada yang bertanya, menawi kawula senggolan kali sepupu batalke wudu napa mboten? Nah, nanti di sini ada tidak. Nggih, iki singkat mawon. Wa bintul akhi lan kabeng eneme anak wadone sedulur lanang, anak wadone sedulur lanang. Bahasane kiambak keponakan. Gitu betul? Kiambak kagungan sederek kagung. Gitu. Entah itu adik kita, entah itu kakak kita, mbok kuwi adine adewe, mbok iku kakakne adewe, kakakne adewe utawa adine kiambak delalah duwe anak wadon. Nah, itulah yang namanya bintul akhi, keponakan keperempuan dari saudara laki. Itulah yang namanya bintul akhi. Niku mboten batalke wudu. Kados Mas Bokir. Mas Bokir kagungan adik jaler utawi kagungan kakang kakang ya jaler utawa kagungan kakang. Kakangne utawa adike sing kakung wau kagungan anak cewek. Ambok Mas Bokir cara kasarane bar saking dalem bar wudu ajeng teng masjid lelah ponakane dugi salaman ngambung tangane tekan cepika-cepiki boten batalke wudu. Paham Sugir? Paham. Tapi beda meneh. Lelah ponakane perawan. Pun wayahe nikah umur 20 tahun semisal. Mas Bokir dhewe umure 30 tahun dereng nikah. Ajeng tidak masjid bar wudu cepika-cepiki karo perawan ya perawane ponakane dhewe delalah pikirane rada ngeres biasane sing takokke kok medal lendire dadoske batal. Nah, biasanya Mas Bokir kan tanyanya masalah lendir. Nah, ini batal Mas Bokir. Walaupun toh keluar karena mergo senggolan kali ponakan. Senggolan kali ponakane tidak batalkan wudu, tapi karena mengeluarkan lendir mergo sawat aduh ponakanku ayu temen lagi. Aku 30 tahun iki ponakanku 20 tahun aku guru nikah semisal gitu. Iku tetap batalke karena mengeluarkan lendir. Tapi kalau hanya bersenggolan cepika-cepiki boten. Kenapa? Karena bintul akhi, anak perempuannya saudara laki itu termasuk kategori mahram. Bisa diterima? Wa bintul ukhti lan kabeng pitune anak wadone sedulur wadon, anak wadone sedulur wadon, anak perempuannya saudara perempuan. Berarti ponakan perempuan dari saudara perempuan. Bisa dimengerti? Contoh, kula kagungan adik saya perempuan atau kakak saya perempuan. Kakak saya perempuan atau adik saya perempuan mempunyai anak gadis yang sudah baligh. Maka ketika saya bersentuhan dengan anak gadisnya kakak saya, anak gadisnya adik perempuan saya, maka tidak membatalkan wudu karena itu mahram. Paham mboten niki? Nek mboten dicontokke ra mudeng. Anak perempuannya saudara perempuan. Nek mboten
Dikai contoh mudeng mboten? Ya kadang umat bingung nggih mboten. Wa zaujatul abi lan kaping 8 bojo wadone bapak. Sinten Mas Adi? Wa zaujatul abi lan kaping 8 bojo wadone bapak, istrinya bapak sinten? Ibu. Padahal tadi di atas sudah ada umi. Umi itu siapa? Ibu kandung. Kalau wa zaujatul abi, istrinya bapak berarti siapa? Ibu. Mas Dani? Tadi di atas udah ada yang namanya ibu. Siapa itu ibu? Umi. Nah, di sini yang nomor 9, zaujatul abi, istrinya bapak atau istrinya ayah. Sinten Mas Dani? Ibu tiri. Kiambak kali ibu tiri, walaupun dados ibu tiri gak setunggal jam, boten batal wudunya ketika kita bersentuhan dengan ibu tiri. Paham nggih? Boten batal. Beda meneh. Semisal kan kadang enten bapak, ada seorang bapak nikah dengan seorang ibu, berarti anaknya nganggap dengan ibunya ibu tiri. Gitu. Anake ganteng gagah pisan, delala anake kalian mbokne tiri niki umurnya hanya selisih berapa tahun. Niku lho. Mbokne tiri kecantol kali anak tiri kali anake kecantol. Wah, pisahan karo bapakne. Gitu. Nah, bar pisahan terus nikah kali anak tiri. Ya ngono napa-napa. Sebab kene kok ngono napa-napa, umpun pisahan kok. Sampun pisahan. Sampun furqa. Tapi nek ora furqa ya tidak membatalkan wudu. Itulah namanya mahram. Paham nggih? Enten mboten kejadian seperti ini? Ada, Mas. Lala bapak nikah dengan ibu-ibu muda. Anake mau Joko. Wah, mbokne nom mau lala seneng kali anake, lala anake gagah-gagah sterek-sterek. Guan-guan. Ya pilih anake sing nom kok. Gitu betul. Apa? Ibu tiri. Ya, Mbak, bersentuhan dengan ibu tiri tidak membatalkan wudu. Tapi muga-muga ya ampun ngertos kadah nggih. Muga-muga Bapak Ibu iki Mbak pinaringan sehat wilujeng sareng-sareng terus Allahumma amin. Saged kita saged bir waladan datang tiyang sepuh, saged meningi sepuhipun Allahumma amin. Ingkang tiyang sepuh sampun sedo, muga-muga istri-istri Allah pinaringi maghfirah rahmat jembar kufuripun Allahumma amin. Wa zaujatul ibni lan kaping 9 bojo wadone anak lanang. Sinten Mas Adi? Wa zaujatul ibni lan kaping 9 bojo wadone anak lanang. Menantu perempuan. Sinten Mas Ani? Menantu perempuan. Mantu wedok. Dalah ya Mbak Sinten saya anake wedok barep. Pak Hari ki anake putrane ki sing bajeng cewek. Laki. Oh, laki. Nek cowok iki yo jare suwe dadi Mbah. Nah, tok sak mentene sing paling cepet dadi Mbah iki yo Mas Bibit. Putrane SD kelas 6 nggih. Sampai kelas 3. SMP iki yo wis tahun mulai dadi Mbah pisan. Nek sing kangkung-kangkung enom Pak Hari. Nggih putune pantarane kali putrane Mas Bogir. Oh. Ada dijodokke pisan nggih. Enten nggih. Wa zaujatul ibni lan kaping 9 bojo wadone anak lanang. Berarti mantu wedok
mantu wedok niku nggih boten batalke. Waduh. Niki nggih kadang wonten bapak mara sepuh sampun wudu, gitu. Badhe tidak masjid delalah anak mantu dugi. Karang dereng ngertos. Anak mantu niku ngertos ngaos misal. Anak mantu wedok niku alhamdulillah nggih jebolan pondok. Utawa mambu-mambu pondok. Anak mantu dugi sungkem. Kali bapak mara sepuh sungkem. Bapak mara sepuh nolak. Ojo salaman sing ndak batal aku arep masjid. Ayel-ayelan. Itu ada juga seperti ini. Ngertosi mbah-mbah kakunge wau nek anak mantu wadon niku dadosaken batal wudu. Padahal tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena zaujatul ibni, anak mantu wadon itu termasuk mahram. Sakit tampi? Terus nggih? Nggih, wa bintu zaujati lan kaping 10 anak wadone bojo wadon. Sinten Mas Dani? Anak wadone bojo wadon. Anak perempuannya istri. Anak perempuannya istri. Siapa Mas? Perempuannya istri. Anak anak tiri perempuan. Paham nggih? Nah, ini kalau nggak dipraktekkan, nggak dicontohkan kira-kira mudeng mboten ya? Anak perempuannya istri yang mudeng mboten ya? Mudeng mboten Mas Dani? Betul. Nah, betul mudeng ya sarjana ra mudeng jale. Iki sarjana sing go sarjana kula tok nang ngene iki. Waduh, kula ST, Pak. Kula S3, Mas. Es teh, es dawet, es cendol. Iki sarjana kabeh iki. Nek ra dicerit mboten di saya contohke bahkan iki bojo wadon, iki mantu wadon seperti itu ora mudeng. Nggih napa Mas Ali? Nggih. Wa zaujatul wa bintu zaujati, anak perempuannya istri. Mudeng mboten? Anak perempuannya istri. Ngetose kan anake ki ambak dhewe. Kalau nggak dikasih contoh kira-kira mudeng enggak? Setaunya kan anak dhewe. Padahal tidak. Padahal di sini disebutkan anak perempuannya istri. Dalam hal ini bukan kok anak kandung kita, melainkan bojo enom nggawa anak. Berarti nopo? Anak gawan. Bahasa kasare anak tiri. Mas begitu kok ini saya anak gawan itu. Asal paketan. Dia malah aneh kok, malah aneh. Terus Mangke cepet gak tambah. terus kita punya anak gawan ini yo ada hikmahnya tersendiri. Contoh, beli satu dapat 2, beli satu dapat 3. Ngirit damel. Di sisi lain kiambak wis rasa mulai rondo. Kuwi rasa ngajari wis pinter. Malah diajari. Dawuh Rasulullah ngoten kok Mas. Tulang ibu kan rondo itu tulang ibu kan. Tulang ibu kan kok rasa dadak diajari wis malah pinter dolani jal. Rondo iki ngoten niku. Makanya bahasanya rondo, bahasa Arab niku sayyibah. Sayyibah niku napa? Nek jangan itu nek sayup nek enak to. Nah, ini Arab itu sayyibah. Iki. Pengen rondo napa pengen perawan? Perawan. Tapi sih perawan. Alhamdulillah ya, tapi ada Mas, yang seorang mas-mas atau bisa dikatakan bocah teman kita sendirilah, maksudnya anak-anak yang masih muda, katakanlah 30 tahun ke bawah itu malah kadang pingin ini sih rondo. Kenapa? Ya, saya juga tidak tahu kenapa kok senang rondo. Dipikir lucu betul. Bukan kita terlepas dari yang namanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya janda itu kita ndak usah ngajari wis pinter, wong pancen tulai buka kok.
Dadi nek rondo iki malah ngajari adewi kudu anan malahan. Gitu. Rondo seperti itu, Mas. Tapi ya ono sing rondo sing kurang pinter ya ono. Tapi jenenge rondo iki ya wis oke sing pinter rata-rata. Pengen rondo mo? Tak goleki kathah rondo. Wis selera Mas ya. Nggih. Ya. Kenapa? Sak palingane. Yo nek sak palingane tak goleki apa ae. Ngoten to. Wa ummu zaujati lan kaping 11 ibune bojo wadon, ibune bojo wadon, ibunya istri sinten? Mertua perempuan. Kiambak kalih mara sepuh putri, kiambak kalih ibu mara sepuh niku mboten batalke wudu. Niki pun kata sing paham gitu. Nah, diulangi lagi yang nomor terakhir ataupun yang nomor 11 daripada mahram yaitu ibunya istri. Berarti siapa? Ibu mertua. Nah, ibu mertua juga termasuk mahram. Nah, di sini kemarin ada yang bertanya, berarti kalau sepupu membatalkan wudu tidak? Membatalkan wudu. Kenapa? Karena sepupu bukan termasuk hitungan 11 tadi yang di sini disebut dengan maharim ataupun mahram. Paham? Saged diterima? Sebelum ditutup, sebelum lanjutnya karena memang masih hari tasrek, ya ditelah-telah sisik dagingnya. Kula malah sana nek ndang tek, nak umat kula malah. Ratu enak pedus, ratu enak sapi kok. Alhamdulillah dapat daging yes min haitsu dah tasib. Gitu Mas, min haitsu la ya tasib. Apa yang nopo sing tanggal? Nek ngajine rada sepi kok ya. Ngajine rada lemes. Kanca-kancane do kakek mendo ya do lemes ya. Saya Pak Kiai. Oke. Kalau biasanya kan laki-laki itu kalau mau Jumatan gitu kan habis mandi mau berangkat ke masjid itu, padahal habis mandi kan kita udah wudu, terus kita berangkat ke masjid kan sambil bawa rokok, itu membatalkan. Kemarin sudah saya sampaikan nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4. Mungkin Pak Hari kemarin tidak masuk ya. Nah, perkara yang membatalkan wudu niku wonten sekawan. Salah satu dari 4 itu tidak ada yang namanya bar wudu ngerokok batalke wudu betul ya. Bar wudu aja maem telung piring, aja ngerokok telasak bos, mboten batalke wudu. Karena nawaqidul wudu itu ada 4, salah satunya tidak ada di situ, masalah rokok. Kadang ada lagi, aku pun wudu, apa wudu kok malah minum, batal wudu nih, batal. Nanti nggih. Nah, nanti Pak Hari karena kemarin ketinggal, difoto aja di kagungannya Mas Wiwi, tentu Mas Boke, Mas Adi ada kemarin, banyak sekali. Dan yang membatalkan wudu salah satunya adalah bersentuhan ataupun al-khariju min ahadis sabilain min kubulin au tuburin. Apa itu? Sesuatu yang keluar dari kubul ataupun tubur itu membatalkan wudu. Entah itu berupa angin ataupun yang lain. Kita nggih. Terus zawalul aqli. Apa itu zawal aqli? Hilang akalnya. Nah, hilang akalnya itu ada kalanya disebabkan dengan tidur, ada kalanya kata zamannya masing-masing ini termasuk hilang akal. Terus nomor 3 Mas Ogir. Bertemunya kulit. Bertemunya kulit. Bertemunya kulitnya seorang laki dan perempuan yang sudah balik. Meleh-meleh bukan mahram. Berarti tadi yang
yang selain daripada yang 11 tadi. Ketika kita bersentuhan dengan seorang perempuan yang tidak disebutkan tadi yang jumlahnya ada 11, berarti kita batal wudunya. Sini nomor 4, memegang memegang ubul kubur dan ataupun kolongan dubur. menyentuh Menyentuh ubul atau kolongan dubur atau anus. Paham nggih? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.